Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi satu mata pelajaran tafaqquh fiddin, yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh-soleh, hari ini kita akan belajar temanya beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Berbicara tentang malaikat, tentunya ini tidak akan asing lagi di telinga kita. Ya, kita pasti sudah mendengar malaikat, pasti sudah sering mendengar malaikat gitu ya. Namun apakah kalian sudah mengetahui siapa itu malaikat? Kemudian diciptakan dari apa malaikat? Kemudian apa tugas malaikat? Nah, untuk pengulang pelajaran kita, ingatan kita, mari kita sama-sama belajar hari ini. Yang pertama adalah malaikat, pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi yang pertama, malaikat itu diciptakannya dari cahaya. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian setan diciptakan dari api. Nah, malaikat ini diciptakannya dari cahaya. Karena diciptakannya dari cahaya, maka sifat-sifatnya pun akan berbeda dengan manusia gitu ya. Salah satunya perbedaannya adalah malaikat ini termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat, diraba ataupun didengar. Sedangkan manusia bisa dilihat, diraba dan didengar. Nah, malaikat ini berbeda. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar dan tidak bisa diraba. Itu adalah sifat malaikat. Kemudian keberadaan malaikat ini hanya dapat diketahui dari wahyu yang diterima oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dan malaikat ini hanya dikatakan oleh para nabi dan rasulnya. Kita bisa melihat malaikat, mungkin saja kita bisa malaikat kalau Allah menghendaki ya. Tetapi malaikat itu secara wujud aslinya tidak terlihat karena diciptakan dari cahaya. Ya. Beriman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman yang kedua. Anak-anak yang soleh-soleh, masih ingatkah kalian ada berapa rukun iman yang harus kita ketahui? Nah, dulu kita telah belajar tentang rukun iman yang selalu kita nyanyikan. Rukun-rukun iman ada 6 perkara: iman pada Allah, malaikat dan kitab, 4 pada Rasul, 5 hari kiamat, 6 beriman pada qada dan qadar. Nah, rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun. Mereka tidak memiliki orang tua maupun anak dan hidup hanya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintah Allah. Apabila malaikat disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan bangun hingga hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bangkit kembali. Ya, saking taatnya malaikat bahwa malaikat itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kemudian sifat-sifat di antara sifat-sifat malaikat antara lain, yang pertama adalah malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, dan malaikat tidak minum. Tidak seperti manusia yang butuh tidur, makan dan minum, dan malaikat ini tidak.
malaikat itu tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Yang kedua, sifat malaikat itu adalah malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. Karena malaikat selalu taat kepada Allah. Nah, jadi malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan manusia yang memiliki hawa nafsu dan cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena memiliki hawa nafsu. Sebaliknya malaikat tidak memiliki hawa nafsu, jadi malaikat terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat malaikat itu adalah senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah. Jadi tugas malaikat itu selalu bertasbih dan mensucikan Allah dari mulai dibuat sampai nanti hari kiamat tiba. Selanjutnya, sifat malaikat itu adalah malaikat tidak berjenis laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak ada malaikat laki-laki ataupun malaikat perempuan, tidak ada. Tidak seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Malaikat tidak seperti itu, berbeda dengan manusia. Selanjutnya, sifat malaikat, dalam malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintah-perintahnya. Ya, ini adalah sifat malaikat, ya. Tidak pernah membantah perintah-perintah Allah. Selanjutnya, sifat malaikat itu adalah malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah. Nah, biasanya kita bisa melihat malaikat itu biasanya berbentuk manusia, tetapi kita tidak tahu apa itu malaikat ataupun bukan, gitu ya. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah ternyata bisa berubah bentuk, bisa jadi manusia, bisa berubah jadi hewan, bisa berubah jadi tumbuhan, sepertinya seperti itu, dan bisa berubah seperti makhluk-makhluk lainnya. Itu adalah salah satu keistimewaan dari malaikat yang Allah ciptakan, ya, seperti itu. Selanjutnya, karena Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah juga telah mencantumkan bahwa beriman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman, maka semestinya kita orang yang beriman harus mempercayai adanya malaikat. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, mendengarnya, merabanya, tetapi dengan keyakinan keimanan kita seharusnya kita meyakini adanya malaikat. Nah, ketika kita meyakini adanya malaikat di dalam hati kita, maka akan ada beberapa hikmah atau akan ada beberapa yang akan timbul dari sikap kita, dari hati kita terhadap malaikatnya. Salah satu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah yang pertama, selalu mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka syukurlah nikmat Allah. Selalulah beribadah kepada Allah, karena setiap perbuatan kita akan dilihat oleh Allah dan dilihat oleh malaikat-malaikat Allah. Karena malaikat Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak memiliki hawa nafsu. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita, maka malaikat tidak akan tidur, tidak akan lelah, terus mencatat amal baik dan amal buruk kita. Meskipun kita berada dimanapun, meskipun kita bersembunyi dimanapun, Allah dan malaikatnya akan melihat kita. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat adalah selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Karena perbuatan kita akan dituliskan oleh malaikat, maka berhati-hatilah. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, Allah tetap melihat, malaikat tetap melihat kita, gitu. Selanjutnya, ketika kita beriman kepada malaikat, maka hikmah yang akan timbul adalah selalu melakukan perbuatan baik, karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat. Jadi ketika kita mengimani adanya malaikat itu, maka berbuat baiklah, berbanyaklah berbuat baik, karena perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan mengawasinya, malaikat akan mencatatnya. Meskipun perbuatannya kecil, perbuatan baiknya kecil, insya Allah itu akan ada tulisannya. Begitupun kalau kita melakukan perbuatan buruk sekecil pun,
perbuatan buruk atau perbuatan buruk yang memang kita tidak disengaja, itu akan ada catatannya oleh Allah dan malaikatnya, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak yang soleh-solehah, bahwa jumlah malaikat itu banyak, bisa jadi ribuan, bisa jadi jutaan, bisa jadi tidak terhingga Allah menciptakan malaikat Allah. Tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada namanya malaikat Jibril, ya. Yang pertama malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu Al-Qur'an itu didatanginya oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril bertugasnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada namanya malaikat Mikail. Siapa itu malaikat Mikail? Malaikat Mikail adalah tugasnya menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. Nah, yang mengatur rezeki manusia itu salah satunya adalah malaikat Mikail. Allah mengutus malaikat Mikail untuk memberikan rezeki kepada setiap manusia. Gitu. Yang ketiga ada namanya malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini adalah malaikat yang tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi ketika nanti hari kiamatnya tiba, maka Allah menyuruh kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Untuk apa meniup sangkakala? Untuk menghancurkan alam semesta ini, menghancurkan bumi kita, menghancurkan langit kita, menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu salah satunya ada tugas malaikat Israfil. Selanjutnya ada namanya malaikat Ijrail. Nah, malaikat Ijrail ini tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Nah, malaikat Ijrail ini bisa juga disebut dengan malaikat maut. Nah, karena tugasnya mencabut nyawa. Jadi manusia, hewan, atau makhluk hidup semuanya ketika akan dicabut nyawanya, maka yang akan mencabut nyawanya adalah malaikat Ijrail. Pertanyaannya, ketika malaikat Ijrail akan mencabut nyawa manusia, itu akan sangat berbeda setiap manusia. Apabila malaikat Ijrail akan mencabut manusia yang beriman, manusia yang soleh dan solehah, maka malaikat Ijrail akan mencabutnya dengan lemah lembut. Malaikat Ijrail akan menampilkan muka yang sangat baik dan tidak akan terasa sakit, meskipun kita ketahui bahwa sakaratul maut atau meninggal itu sangat menyakitkan, gitu. Sampai Nabi Muhammad SAW pun mendoakan umatnya untuk ketika dia meninggal atau wafat, semoga diringankan, karena memang saking sakitnya merasakan sakaratul maut atau meninggal itu. Nah, apabila orang-orangnya tidak soleh, orang-orangnya selalu berbuat jahat, tidak mau melaksanakan sholat, kemudian tidak mau berbuat kebaikan, maka malaikat Ijrail akan mencabut nyawanya dengan sangat menyedihkan, dengan sangat keras, tidak lemah lembut, kemudian menampilkan muka yang seram, dan sakitnya tidak ada tandingannya. Sehingga kita lihat bahwa orang-orang yang meninggal itu berbeda-beda penampakannya. Ada yang terlihat tersenyum, ada yang terlihat matanya melotot, ada yang terlihat sedih dan sebagainya. Itu gimana amal-amalan kita selama hidup di dunia ini. Selanjutnya ada namanya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini adalah malaikat yang bertanya di alam kubur tentang perbuatan manusia. Ketika kita wafat, kemudian kita masuk ke alam kubur, maka datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepada manusia tentang perbuatan amalnya selama hidup di dunia. Nah, ini malaikat Munkar dan Nakir ini juga akan berbeda pelakuannya kepada orang soleh dan
bukan orang soleh. Kepada orang soleh mungkin akan lemah lembut bertanya, tapi kepada orang yang bukan soleh, orang yang suka bermaksiat, berbuat dosa, maka dia akan menampakkan muka yang sangat menyeramkan seperti itu ya. Itu malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya ada yang namanya malaikat raqib. Yang malaikat raqib ini bertugasnya untuk mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Jadi setiap amal kebaikan kita dicatatnya oleh malaikat raqib. Biasanya sebelah kanan nih. Sebelah kanan kita ada malaikat raqib nih, selalu mencatat amal baik. Kalau kita hari ini sudah sholat duha, maka dicatat semua malaikat. Kita hari ini tilawah, maka dicatat. Kita hari ini membantu orang tuanya di rumah masing-masing, dicatat. Kita hari ini berbuat baik meskipun sekecil apapun, maka dicatat oleh malaikat raqib. Nah, yang selanjutnya ada malaikat atid. Nah, malaikat atid ini adalah malaikat kebalikan dari raqib. Nah, malaikat atid ini bertugas untuk mencatat amal buruk kita. Jadi sebelah kiri kita nih ada malaikat atid yang tugasnya hanya mencatat amal buruk kita. Meskipun tidak disengaja, meskipun perbuatan buruk kita kecil, meskipun perbuatan buruk kita tidak diulangi lagi, maka akan ada tulisannya. Maka berhati-hatilah untuk melakukan perbuatan buruk, karena malaikat selalu mencatatnya. Selanjutnya ada malaikat malik. Nah, malaikat malik ini adalah malaikat penjaga pintu neraka. Ya. Diceritakan bahwa malaikat malik ini karena dia seorang penjaga pintu neraka, maka mukanya itu muka yang seram. Bahkan muka malaikat malik ini tidak pernah tersenyum dari mulai Allah ciptakan sampai sekarang. Malaikat malik itu tidak pernah tersenyum karena dia selalu melihat orang-orang di neraka. Sepertinya kalau kita hari ini melihat mukanya malaikat saking seramnya, kalau hari ini malaikat malik bertemu dengan kita, maka tidak lagi pingsan, tetapi bisa jadi meninggal, langsung meninggal. Saking seramnya malaikat malik ya, ketika bertemu, bisa bertemu dengan manusia gitu. Malaikat malik, salah satu malaikat malik, maka hati-hatilah ya dengan bertemu dengan malaikat malik. Dan yang terakhir ada namanya malaikat ridwan. Nah, malaikat ridwan ini adalah malaikat penjaga pintu surga. Biasanya penjaga pintu surga ini adalah lemah lembut, kemudian tersenyum, karena di dalam surga ini penuh dengan kebahagiaan, senyuman, kegembiraan. Maka anak-anak yang soleh-solehah, maka berdoalah dari sekarang. Berdoalah, mudah-mudahan kita tidak bisa bertemu dengan malaikat malik, tetapi berdoalah kita bisa bertemu dengan malaikat ridwan, bisa masuk ke surga, bisa melaksanakan kebahagiaan. Syaratnya perbanyaklah amal kebaikan semasa kita masih hidup, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung dikasih umur yang panjang, maka perbanyaklah kebaikan. Ayo mulai dari sekarang kita sama-sama berbuat baik, tidak pandang bulu, mau perbuatan baiknya sedikit, mau perbuatannya baiknya kecil atau perbuatan baiknya besar, maka lakukanlah perbuatan baik mulai dari sekarang. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti, kemudian mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk melakukan banyak perbuatan baik pada hari ini. Insya Allah kalau kita melakukan perbuatan baik, maka Allah dan malaikatnya akan mencatat perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.